Kota Bhirawa yang biasanya tenang mendadak geger. Sebuah perampokan bank besar meninggalkan jejak kerusakan. Kaca pecah, warga panik, dan uang miliaran rupiah raib begitu saja. Kepolisian Resort Bhirawa segera turun tangan, dipimpin oleh Komisaris Rendra, seorang perwira polisi cerdas namun keras kepala. Ia percaya bahwa kasus ini murni urusan kepolisian, bukan militer. Namun, 2 hari setelah kejadian, datanglah perintah dari pusat. Satuan Brimob akan turun tangan untuk membantu. Pasukan Brimob dipimpin oleh Komandan Prasetya, pria berwajah tegas dengan reputasi dingin, terkenal disiplin dan tanpa kompromi. Kehadiran Brimob di wilayah hukum kepolisian memantik api yang sudah lama terpendam. Ini wilayah kami, tegas Rendra saat rapat koordinasi. Wilayah hukum iya, tapi kalau situasi genting Brimob yang turun, balas Prasetya dingin. Sejak saat itu, gesekan kecil mulai muncul. Saat polisi sedang mengumpulkan saksi, Brimob dengan persenjataan lengkap mendobrak lokasi persembunyian yang diduga sarang pelaku. Tanpa koordinasi, aksi itu memicu salah paham. Bahkan hampir terjadi baku tembak kecil antara 2 aparat negara yang seharusnya bersatu. Masyarakat mulai resah. Bukannya merasa aman, mereka malah cemas melihat 2 kekuatan hukum saling menantang. Media lokal memberitakan duel dingin polisi versus Brimob sebagai headline utama. Di balik layar, ternyata ada dalang besar yang sengaja memancing perpecahan. Seorang tokoh misterius hanya dikenal dengan nama Bayangan, mengawasi semua dari jauh. Ia tahu, selama polisi dan Brimob sibuk bertengkar, ia bebas mengatur langkah berikutnya. Rendra bertekad, ia harus membuktikan bahwa polisi bisa menuntaskan kasus ini tanpa campur tangan Brimob. Sementara Prasetya yakin, hanya Brimob dengan keahlian tempurnya yang sanggup menghadapi jaringan kriminal ini. 2 kekuatan kini berdiri berhadapan. Kota Bhirawa akan menjadi saksi awal dari konflik panjang, bukan hanya melawan penjahat, tapi juga melawan ego di antara para penegak hukum. Malam itu, sebuah penggerebekan berlangsung di pinggiran Kota Bhirawa. Informasi intelijen menyebutkan ada gudang penyimpanan senjata milik kelompok perampok bank. Komisaris Rendra sudah menyiapkan timnya untuk bergerak cepat dan diam-diam. Namun, di lokasi yang sama, pasukan Brimob Komandan Prasetya juga sudah menunggu dengan taktik berbeda. Serbu frontal. Kekacauan pun terjadi. Saat polisi berusaha masuk lewat jalur belakang secara senyap, Brimob melepaskan granat kejut dari depan. Ledakan memekakkan telinga, cahaya menyilaukan, dan suasana hening berubah jadi perang kecil. Pelaku kriminal kabur di tengah kekacauan itu. Polisi menuduh Brimob menggagalkan operasi mereka, sementara Brimob menyalahkan polisi karena bergerak lambat. Kalau kalian tidak main sembunyi-sembunyi, kita sudah menangkap mereka, bentak Prasetya. Justru karena cara kalian terlalu bising, mereka kabur, balas Rendra dengan wajah memerah. Benturan itu hampir berujung fatal. Seorang anggota polisi tertembak peluru nyasar ketika Brimob melepaskan tembakan peringatan. Untungnya hanya luka ringan, tapi isu langsung menyebar. Brimob menembak polisi. Media makin gaduh. Masyarakat makin kehilangan kepercayaan. Sementara itu, kelompok kriminal yang dipimpin oleh sosok misterius Bayangan semakin diuntungkan. Mereka sengaja menyebarkan informasi palsu ke kedua pihak, memastikan polisi dan Brimob bertabrakan di lapangan. Setiap kali aparat bertikai, mereka selangkah lebih dekat menuju rencana besar, menguasai arus senjata gelap di seluruh provinsi. Di markasnya, Rendra memukul meja. Ia tahu ada yang aneh. Informasi yang masuk terlalu mudah menjerumuskan. Namun ia terlanjur merasa gengsinya dipermainkan Brimob. Ia bersumpah akan menuntaskan kasus ini sendirian. Prasetya di sisi lain mendapat tekanan dari atasan. Kendalikan ego polisi. Kalau mereka tak mampu, Brimob harus ambil alih penuh, kata instruksi resmi. Prasetya tidak suka konflik internal, tapi ia tidak akan membiarkan reputasi pasukannya diremehkan. Malam itu, 2 pasukan hukum negara sama-sama bersiaga. Namun mereka lupa satu hal. Musuh utama bukanlah sesama mereka, melainkan Bayangan yang sedang menyiapkan langkah berikutnya. Lebih besar, lebih berbahaya. Pagi hari setelah insiden di gudang, Kota Bhirawa kembali gaduh. Koran-koran lokal memuat judul besar. Brimob dan polisi saling serang. Masyarakat yang tadinya berharap kehadiran aparat justru mulai ragu. Pasar sepi, toko-toko menutup lebih cepat, dan rumor menyebar bahwa kota akan jadi ajang perebutan kekuasaan 2 institusi. Komisaris Rendra merasa harga dirinya diinjak. Ia dipanggil Kapolda dan ditegur keras karena gagal menjaga koordinasi dengan Brimob. Kalau begini terus, kau akan dicopot, kata Kapolda tegas.
Namun Rendra bersikeras bahwa biang masalah adalah Prasetya yang terlalu dominan. Di markas Brimob, Komandan Prasetya juga tidak tenang. Anak buahnya mulai geram karena merasa difitnah. Mereka dianggap sebagai penembak polisi, padahal menurut mereka itu hanyalah salah paham. Tekanan dari atasan semakin besar, Brimob harus mengambil kendali penuh operasi. Kalau polisi terlalu lamban, jangan tunggu mereka. Begitu pesan yang datang dari pusat, ketegangan merambat ke lapangan. Anggota polisi dan Brimob yang sama-sama berjaga di titik rawan saling melempar sindiran. Beberapa kali hampir terjadi adu fisik, bahkan ada yang berbisik, kalau bukan sama-sama aparat, sudah lama kita habisi mereka. Situasi benar-benar seperti bara api yang menunggu ditiup angin. Di sisi lain, bayangan tertawa puas. Ia mengirim informasi palsu lagi, kali ini mengenai transaksi senjata yang konon akan terjadi di sebuah pelabuhan tua. Pesan itu sengaja ia kirim kedua pihak dengan narasi berbeda. Polisi mendapat kabar transaksi senjata ilegal, sementara Brimob mendapat informasi akan ada penyelundupan narkoba bersenjata. Malam itu, kedua pasukan bergerak tanpa tahu bahwa mereka menuju tempat yang sama. Pelabuhan tua yang gelap berubah jadi medan pertempuran. Begitu kedua pasukan bertemu, ketegangan meledak. Senjata terangkat, lampu sorot menyorot wajah-wajah tegang. "Turunkan senjatamu. Ini wilayah polisi," teriak Rendra dari kejauhan. "Tidak, semua di sini dalam kendali Brimob," balas Prasetya keras. Beberapa detik saja, peluru bisa melayang. Namun sebelum letusan terdengar suara ledakan dari dalam gudang pelabuhan. Api membubung tinggi, dan bayangan orang-orang bersenjata tampak kabur ke arah laut. Polisi dan Brimob terdiam sejenak. Musuh sesungguhnya kembali lolos, sementara mereka hampir saling bunuh. Ledakan di pelabuhan membuat malam itu kacau. Polisi dan Brimob sama-sama kelabakan menyelamatkan diri. Namun bukannya bekerja sama, mereka kembali saling menyalahkan. "Kalau kalian tidak mengacaukan koordinasi, kita sudah menangkap mereka," bentak Rendra dengan wajah penuh debu. Prasetya menatap tajam, lalu menjawab dingin. "Kalau bukan karena ego kalian, tidak ada yang lolos malam ini." Suasana makin panas. Anak buah masing-masing mengangkat senjata, nyaris terjadi baku tembak. Untungnya beberapa warga sekitar berteriak minta tolong karena api dari gudang mulai menjalar ke pemukiman. Dengan terpaksa, kedua pasukan menurunkan senjata dan bergabung memadamkan api. Namun kebersamaan itu tak meredakan kebencian, malah menambah rasa malu di hati keduanya. Sementara itu, bayangan kembali bergerak di balik layar. Ia memanfaatkan keretakan aparat untuk memperluas jaringan. Senjata gelap dari luar negeri berhasil ia masukkan tanpa hambatan. Semua fokus aparat terkuras untuk saling menuduh, bukan memburu penjahat sesungguhnya. Di kantor polisi, Rendra mulai curiga. Terlalu banyak kebetulan. Informasi intel selalu menjerumuskan kita ke arah yang salah, dan entah bagaimana Brimob selalu muncul di tempat yang sama. Ia mengumpulkan tim kecil rahasia untuk menyelidiki sumber bocornya informasi. Di markas Brimob, Prasetya juga berpikir keras. Ini tidak wajar. Kenapa kita selalu bentrok dengan polisi? Seperti ada yang sengaja mengadu domba. Namun harga dirinya menahan langkah. Ia enggan mengakui kemungkinan bahwa Rendra mungkin benar. Ketegangan mencapai titik didih ketika sebuah insiden baru terjadi. Konvoi truk Brimob yang sedang patroli disergap kelompok bersenjata di jalan raya. Bentrokan sengit pecah. Brimob kehilangan 2 anggotanya, sementara pelaku berhasil kabur meninggalkan senjata bertuliskan logo palsu kepolisian. Kabar itu langsung menyebar. Polisi terlibat serangan terhadap Brimob. Media menggoreng isu, publik semakin bingung. Rendra dipaksa memberi klarifikasi, namun Prasetya sudah lebih dulu meyakinkan anggotanya bahwa polisi memang bisa jadi pengkhianat. Retakan kecil kini menjelma jurang besar. Birawa berada di ambang perang internal aparat. Dan di kejauhan bayangan tersenyum sambil berkata pada anak buahnya, "Biar mereka habis saling bunuh. Saat itu terjadi, kota ini jadi milik kita." Kota Birawa kian mencekam. Polisi dan Brimob hampir benar-benar terpecah. Jalanan dipenuhi patroli bersenjata, warga ketakutan keluar rumah, dan isu perang saudara antar aparat menjadi bahan gosip di warung-warung. Di tengah kekacauan itu, Rendra akhirnya menemukan bukti. Dari hasil penyelidikan rahasia tim kecilnya, terungkap bahwa semua informasi palsu yang mereka terima berasal dari satu sumber bayangan. Seorang mantan intelijen bernama Raka Surya, kini dikenal dengan nama samaran Bayangan. Rendra kaget. Raka dulu pernah menjadi instruktur lapangan bagi beberapa anggota Brimob dan polisi. Artinya,
Ia tahu celah di kedua institusi. Namun ketika Rendra hendak menyampaikan temuannya, ia terlambat. Di markas Brimob, Prasetya baru saja menerima laporan resmi yang menyebut polisi terlibat langsung dalam suplai senjata kepada kelompok kriminal. Anggotanya sudah marah dan siap menyerbu kantor polisi. Malam itu, ketegangan mencapai titik puncak. Puluhan personel Brimob mengepung kantor polisi, senjata siap ditembakkan. Ya, dari dalam polisi juga bersiaga, jari menempel di pelatuk. Rendra dan Prasetya berdiri berhadapan,